belanja menggunakan marketplace itu tuh ada verifikasi berjenjang juga. Menggandeng mungkin vendor-vendor langganannya. So easy belanja pemerintah itu. Halo teman 154, kembali lagi ke Podcast Cempaka 154. Podcast persembahan KPPN Amlapura untuk Anda. Oke, di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat spesial nih, yang sangat trendy sekali, yang baru akhir-akhir ini dibahas gitu ya, yaitu adalah Digital Payment Marketplace. Nah, seperti yang kita ketahui dalam situasi COVID-19 seperti ini, mobilitas masyarakat banyak untuk dipaksa untuk dibatasi ya, terutama teman-teman kita yang bergerak di usaha-usaha seperti perdagangan atau produksi sebagainya. Mereka dipaksa untuk menutup gerai offline mereka. Nah, maka dari itu sebagai sebuah solusi dalam mengatasi masalah ini, para pengusaha seperti UMKM mereka sebaiknya dapat melaksanakan virtual transaction ya, transaksi secara online tanpa bergantung pada gerai offline mereka. Nah, pemerintah sendiri khususnya DJPB, Kementerian Keuangan telah memberikan sebuah inovasi yaitu Digital Payment Marketplace. Nah, untuk lebih tahu lebih banyak, mari kita tonton podcast ini sampai selesai. Sebelum itu, mari kita sapa narasumber kita yang ada di sebelah kiri. Ada Ibu Wahyu Indah Anggraini selaku Kepala Seksi PDMS KPPN Amlapura. Ya, halo Mas Dimas. Dan yang kedua narasumber kita ada Mas Bayu Wijayanto sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di KPPN Amlapura. Apa kabar Dimas? Alhamdulillah baik. Apa kabar teman 154? Semoga sehat dan dalam lindungannya. Siap. Baik, langsung saja kita mulai dengan melontarkan satu pertanyaan kepada Ibu Indah tentang GPay ini ya. Baik, Ya. Ibu Indah, bagaimana sih garis besarnya di GPay ini, Ibu Indah? Bisa dijelaskan kepada teman-teman 154 gitu? Oke, terima kasih Mas Dimas untuk pertanyaannya. Saya ingin menyapa dulu untuk teman podcast 154 ya. Terima kasih sudah menyimak bincang kita terkait dengan digital marketplace di GPay. Jadi begini Mas Dimas dan teman-teman podcast 154 ya. Saat ini pemerintah ya, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan itu telah mengembangkan suatu platform belanja digital yang dikenal dengan istilah DigiPay ya, Mas Bayu ya. Digital payment. Nah, pembayaran secara digital. Ini merupakan sudah ditetapkan sebagai IKU daripada Direktorat Jenderal Perbendaharaan menjadi quick win untuk DJPP tahun 2021 Mas Dimas. Nah, untuk DigiPay ini sebenarnya sudah sejak tahun 2019 sudah mulai kita kenalkan. Jadi KPPN sudah mulai mengenalkan sistem ini kepada satuan kerja seperti itu. Kalau secara umum ya, DigiPay ini tuh merupakan platform aplikasi belanja online yang disediakan oleh pemerintah. Nah, yang mengintegrasikan antara satuan kerja, kemudian UMKM serta perbankan. Karena memang latar belakang dari pengembangan sistem ini adalah arahan dari Bapak Presiden dan juga Ibu Menteri Keuangan untuk dalam rangka perlindungan atas pengusaha mikro, kecil dan menengah ini agar dapat dilaksanakan secara lebih terarah. Nah, kemudian DJPB juga sudah mengembangkan mulai dengan inisiatif virtual account dan kartu kredit pemerintah. Nah, ini kita manfaatkan untuk lebih mensupport dari pengembangan DigiPay ini, Mas Dimas. Seperti itu. Kalau untuk proses bisnisnya mungkin nanti Mas Bayu sebagai pejabat pengadaan yang lebih paham terkait dengan hal itu, Mas. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Indah atas jawabannya. Jadi
seperti yang sudah kita dengar dari Bu Indah ya, teman-teman 154, bahwa DigiPay ini merupakan sebuah solusi dalam transaksi online yang lebih simpel dan lebih enak dipakai gitu Bu Indah ya. Mungkin teman-teman 154 Lebih kekinian. enggak, benar sekali. Lebih kekinian gitu. Kan kita sebagai orang-orang milenial nih, belanjanya pasti cuma tinggal pakai jempol kan ya, nggak perlu datang kemana, datang ke toko, ribet, antri panas-panasan, nggak perlu. Sekarang pakai jempol saja sudah bisa transaksi. Oke, baik, mungkin kita bisa lanjut untuk menanyakan kepada Mas Bayu sebagai pelaku utama ya, yang sering berbelanja menggunakan DigiPay ya Mas Bayu ya. Betul sekali. Ya, maka dari itu kita bisa cari-cari tahu dong gimana sih Mas Bayu pengalamannya menggunakan DigiPay. Ya, baik, teman 154, mungkin sharing pengalaman ya mungkin ini. Saya selaku mungkin yang terjun langsung di dalam DigiPay, digital payment ini, ya seperti Bu Indah dan Mas Dimas tadi sampaikan, ini metode digital payment atau pembayaran digital ini juga dalam rangka mungkin mendukung program pemerintah sebagai cashless, dan juga untuk lebih selaku sebagai BUN untuk bendara umum negara, maksudnya ini untuk perencanaan kas atau cash manajemennya lebih baik lagi. Iya. Nah, karena dengan digital payment ini kita itu bisa dapat barang dulu tanpa harus mengeluarkan uang dulu. Jadi kan seperti disebutkan dari Bu Indah tadi, kita kan bisa menggunakan dua metode untuk saat ini, yaitu dengan pembayaran virtual account maupun dengan kartu kredit. Kalau dengan kartu kredit kan sudah kita tahu ya, kita tinggal gesek aja atau mungkin tinggal masukkan nomor kartu di belanja online atau di marketplace, itu nanti tagihan atau billing itu baru ditagihkan di bulan berikutnya atau di waktu mendatang. Sedangkan untuk virtual account sendiri di DigiPay itu di platform marketplace-nya itu sendiri, kita bisa menjadwalkan kapan kita akan membayar tagihan yang akan datang. Jadi yang misalnya kita beli barang sekarang, tagihannya misalnya 5 juta. Ya, ini kita rencanakan dulu kapan barang ini akan kita terima. Jadi kita juga bisa menentukan batas penerimaan barangnya. Setelah itu barang diterima, kita bisa men-setting tanggal pembayarannya ya, atau dalam hal ini bendahara ya tentunya. Kemudian kalau untuk secara aplikasi, memang pembayaran di sisi pemerintah ini kan terkait dengan aturan atau kaidah-kaidah pengadaan barang dan jasa ya. Ini nggak semudah kita kalau belanja sendiri, tinggal pakai jempol tadi Mas Dimas tadi bilang ya, tinggal klik, pilih barang. Kalau ada menu nego, mungkin kita bisa nego ya kalau di platform ada sekarang. menu nego juga ya? Ya, itu di misalnya di marketplace secara umum kan ada. Yeah. Di DigiPay pun juga ada, karena sebenarnya pemerintah itu kan belanja ya untuk mendapatkan barang itu dengan harga yang seekonomis mungkin, dengan mendapat barang yang dengan kualitas yang kita inginkan. Nah, itu di DigiPay sendiri fitur nego itu juga disediakan. Mungkin untuk saat ini lebih ini ya, kalau misalnya kita lakukan belanja secara offline, itu kan kita negonya di toko ya, dengan percakapan langsung. Nah, sedangkan kalau di sistem marketplace ini kita melakukannya seperti chatting itu. Jadi ada story-nya. Jadi misalnya ada aparat fungsional atau auditor yang menanyakan ini sudah dinego atau belum, nah kita bisa menunjukkan juga ini sebagai bukti bahwa kita sudah berusaha untuk menego barang ini. Nah, dan di sisi lain kita juga tidak hanya berkutat di penyedia di satu lokasi aja untuk digital payment pemerintah ini. Jadi kita bisa melihat atau kita bisa meng-add supplier dari luar daerah mungkin yang harganya lebih bersaing. Nah, tentu saja kalau dari luar daerah ini kita juga harus memperhitungkan nih ongkos kirimnya kira-kira lebih tinggi nggak kalau misalnya kita beli dari luar daerah itu. Karena kalau kita beli luar daerah tentunya kan ada ongkos kirim, nggak mungkin kan kita terus ngambil sendiri ke sana, kan malah tidak ekonomis ya itu jadinya ya. Terus kemudian
untuk apa namanya, pilihan barang ini mungkin juga kalau belum ada ya kita bisa itu ya dari luar itu tadi. Jadi lebih fleksibel lah saya kira untuk penggunaan platform marketplace digital payment ini. Oke, berarti bisa disimpulkan ya kalau platform marketplace dari kementerian ini nggak kalah gitu sama platform marketplace dari platform-platform lain gitu, kayak misal si hijau, si merah, si biru ya itu ya. Ya mungkin Sedikit nambahin ya Mas, sedikit nambahin. Silakan. Dari penjelasan Mas Bayu. Jadi untuk kalau Mas Bayu itu belanja menggunakan marketplace itu tuh ada verifikasi berjenjang juga, itu yang betul, nggak boleh dilupakan ya. Jadi kita tetap memenuhi kaidah belanja dan pemerintah. Belanja pemerintah itu kita penuhi, karena secara prinsipnya itu mungkin itu diawali dengan Saker mengajukan permintaan barang kan. Iya, kebutuhan barang. Ya, kebutuhan barang disampaikan itu melalui katalog ya, semacam katalog ya. Dari supplier itu sudah muncul seperti kita belanja di marketplace secara umum ya, si biru si merah tadi. Itu seperti itu. Nah, dari situ kemudian sampai ke PPK ya kan. Nanti PPK memverifikasi apakah iya sih ini memang dibutuhkan segala macam, terus harganya wajar apa enggak. Nah, kalau si PPK ini setuju, dia memerintahkan ke pejabat pengadaan untuk melakukan negosiasi. Nah, kalau setelah harga negosiasinya pakai menu price bargain ya Mas ya, ada menu seperti itu, seperti tadi yang dijelaskan Mas Bayu. Seperti chatting itu kita misalnya harga yang dicantumkan 1 juta, kita nego dulu 500 misalnya. Ini sadis ya ini ibu-ibu ini. Ya dia mungkin nanti turun 100 ya jadi 900. Kita nego lagi itu sampai dengan kesepakatan baru nanti bisa diproses untuk pemesanan. Iya. Jadi nanti kalau selanjutnya harganya udah sepakat, nah Mas Bayu sebagai pejabat pengadaan ini dia milih mau pakai virtual account atau KKP. Nah, khusus nih Mas Dimas, kalau pakai KKP ini ada kemudahan di perpajakan, karena sebenarnya kan banyak keluhan ya. Gimana sih pemungutan pajak-pajaknya? Nah, khusus kalau pembayarannya dengan menggunakan KKP itu ada PMK 231 tahun 2019 ini mulai berlaku di 1 April 2020. Jadi itu nanti si bendahara ini tidak langsung memungut ya. Tapi bukan berarti si vendor terbebas loh ya. Tapi ada kemudahan untuk cara penyetorannya seperti itu. Seperti itu. Ya, promosi juga yang untuk yang belum pakai KKP ini. Betul banget tuh. Ini sangat memudahkan sekali dari sisi kita sebagai pengadaan pejabat pengadaan maupun di BPK, bahwa untuk transaksi dengan KKP berapapun nilainya loh ini tidak ada kewajiban kita untuk memungut pajak. Nah, ini untuk kewajiban perpajakannya sendiri ini nanti pihak vendor yang melaporkannya sendiri ke kantor pajak. Nah, ini kan sangat enak sekali ya, dan tentu saja ini sudah dipahami juga oleh auditor. Jadi tidak ada lagi temuan ini kurang bayar pajak atau kurang setor pajak atau hal-hal lain yang terkait pajak lah, perpajakan. Ini sangat membantu sekali intinya. Transaksi dengan KKP ini. Nah, ayo yang udah punya KKP segera gunakan. Nah, itu ya teman 154 segera digunakan KKP-nya. Oh iya, untuk penggunaan transaksi KKP sendiri, apakah ada syarat khusus bagi vendor yang terdaftar di DigiPay itu, Mas Bayu? Untuk di DigiPay memang metode pembayaran dengan KKP khususnya ini di DigiPay 002 ya. Kalau yang 008 dan 09 itu kurang tahu informasinya ini, karena soalnya di Satker KPPN sendiri menggunakan DigiPay 002 itu vendor bisa memanfaatkan fasilitas pembayaran KKP itu dengan rekeningnya harus giro, berbentuk giro. Jadi kalau misalnya hanya tabungan biasa, metode pembayarannya hanya bisa melalui virtual account. Nah, ini pernah tanya juga dari pihak BRI, kita juga beberapa kali mengadakan sosialisasi melibatkan BRI bahwa pembuatan giro, rekening giro di BRI itu
dipermudah lah sekarang ini untuk Ya, ada mendukung fasilitas UMKM. khusus. Jadi kalau dulu biasanya keberatannya untuk setoran awalnya kayaknya sekarang sudah turun Bu ya. Ya, Kalau turun. tidak salah informasi yang terakhir saya terima dari pihak banknya itu seperti itu. Jadi nggak ada batas minimal berapa setoran awalnya itu. Dan rekening giro sendiri kan tidak ada biaya-biaya kecuali Ya. mungkin buku cek aja mungkin ya. Iya, siap. Jadi gitu ya teman 154 untuk memotivasi rekan-rekanannya untuk join di JP ini khususnya. teman-teman 154 ini mau digandeng ini vendornya. Nah, untuk itu ini. betul banget dan dimotivasi Jadi untuk kita bikin bisa buat rekening komunitas giro. ini ya, komunitas vendor di lingkungan kita sudah di Karangasem sendiri ini atau di Kelungkung Bangli juga. Jadi saling tukar informasi bareng lah sama PBJ ini. Iya, betul sekali. Nah, dari tadi ini cerita yang bagus-bagus aja nih Mas. Kira-kira ada nggak kendalanya di DJP? Kendala di DJP pertama ya mungkin fleksibilitas tadi ya mungkin ya, yang dijelaskan Bu Indah tadi ada verifikasi berjenjang tadi yaitu pertama pemesan harus menentukan barang-barangnya apa dulu. Pemesan ini nggak bisa langsung dapat barang kan, jadi harus ngajukan dulu ke PPK. Ya. PPK memverifikasi barang ini kualitasnya bagaimana, harganya bersaing tidak dan lain sebagainya. Kemudian cek pagu mungkin kalau dimungkinkan masih tersedia atau tidak, baru ke PBJ yang melakukan negosiasi. Yang mungkin pertama itu. Kemudian yang kedua, nah ini saat ini kan yang bergabung di marketplace ini terutama di wilayah kerja KPPN 154 ini kan masih terbatas, sedikit, ya. masih sedikit. Nah, ini mohon peran serta ini teman-teman di satuan kerja 154 khususnya. Ya. Ini untuk menggandeng mungkin vendor-vendor langganannya, mungkin yang bisa bersaing, dan di situ kan nanti bisa dilihat oleh tidak hanya wilayah kerja KPPN tapi seluruh Indonesia, mungkin membuka peluang juga bisa mungkin menyuplai barang ke pulau seberang, ke Lombok atau ke Jawa mungkin malah. Itu pun kalau lebih ekonomis ya Mas ya. Iya, di situ juga secara vendor juga untuk biaya kirim disediakan fitur-fitur juga, jadi tidak perlu khawatir misalnya ada orderan dari luar daerah, kalau memang ada ongkos kirim juga vendor bisa mencantumkan lah memberi ongkos kirimnya, nanti tinggal nego lagi bisa enggak ini. Oke, siap. Jadi untuk calon-calon vendor 154 nih Tidak banyak lah ini sisi negatifnya, apalagi dari sisi cash management tadi ini sangat membantu satuan kerja maupun pemerintah sebagai bendahara umum negara mungkin ya untuk penyediaan anggarannya. Itu sih mungkin Oke, siap sekali. Bagi untuk calon-calon vendor 154 nih, jangan ragu-ragu ya join di JP. Ya mungkin kalau ragu bisa tanya langsung ke KPPN siap memfasilitasi sekali, ya. betul. Ngomong-ngomong nih tentang KPPN, pihak KPPN sendiri telah melakukan apa ya untuk langkah-langkah untuk Memperluas ini ya. memperluas implementasi di JP ini sudah melakukan apa sih KPPN? Oh iya benar Mas Dimas. Jadi meskipun kita sudah berusaha memperkenalkan sejak tahun 2019 ya Mas ya, tapi kenyataannya sampai dengan semester 1 2021 ini masih sangat sedikit satker yang secara aktif menggunakan fasilitas di JP ini. Demikian juga untuk vendor yang termasuk di dalam bergabung di dalam marketplace di JP ini ya Mas ya. Nah ini kan jadi tantangan sendiri. Hal itu kemungkinan besar karena edukasi kita mungkin kurang gencar ya ke satker gitu. Nah beberapa langkah untuk mengatasi hal itu kita sudah memulai nih Mas, kita mulai lagi untuk lebih gencar memberikan edukasi. Kemarin kita selesai mengadakan FGD terkait dengan marketplace. Kita undang semua satker yang berpotensi untuk bisa mengimplementasikan marketplace ini. Kemudian kita undang juga dari perbankan, kemudian vendor yang menjadi penyedia barang jasa satker di KPPN Amlapura, di satker-satker di wilayah kerja KPPN Amlapura. Nah, di situ juga selain kita mengadakan FGD, kita juga membentuk satu komunitas Mas Bayu, di mana komunitas itu terdiri dari anggotanya ada perbankan, ada kita sebagai unit yang membina lah ya, unit pembina.
perbankan, satker yang punya potensi dan vendor itu sendiri itu kita bergabung dalam satu bentuk komunitas. Semua informasi kita sampaikan di situ. Nah di situ juga KPPN memberikan fasilitas pendampingan ya, mulai dari mungkin pendaftaran user dulu di tingkat satker, beberapa user yang diperlukan kita daftarkan secara bertahap. Kemudian setelah itu kita juga meminta sih support atau bantuan dari satker untuk ikut mendaftarkan vendornya ke marketplace itu sendiri gitu. Nah ini sebenarnya banyak Mas nanti keuntungan kalau misalnya vendor itu sudah tergabung di marketplace ya Mas Bayu ya. Karena mungkin sebelum dia tergabung di marketplace dia cuma melayani di satu satker. Setelah dia masuk bergabung di marketplace dia mungkin ada satker lain yang tertarik untuk menggunakan jasanya dia gitu. Jadi sebenarnya ini keuntungan besar untuk bisa memperluas pasar bagi vendor itu sendiri sebenarnya. Nah kemudian yang mungkin bagian puncaknya nanti ya Mas Dimas ya, untuk langkah yang akan kita lakukan adalah kita akan memberikan semacam apresiasi bagi satker di wilayah kerja KPPN Amlapura yang kita nilai berprestasi dalam mengimplementasikan digital marketplace ini Mas. Seperti itu nih. Ya mudah-mudahan sih apa yang dilakukan KPPN Amlapura ini mudah-mudahan mendapat support dari semua pihak, baik dari satker maupun dari vendor ya. Karena kalau menilik dari tadi apa yang sudah disampaikan Mas Bayu dan tadi yang sudah saya sampaikan di awal, kan banyak ya keunggulan dari marketplace ini. Kita gunakanlah semaksimal mungkin fasilitas dari pemerintah yang sudah menyediakan platform belanja online ini. Toh itu untuk kemudahan kita juga untuk mensupport UMKM ya, karena memang tujuannya arahnya adalah untuk menghidupkan UMKM. Seperti itu Mas Dimas ya. Baik. Jadi sepertinya tidak ada alasan lagi untuk tidak join DigiPay gitu ya. Ya. Dari segi satker kita juga diuntungkan, semakin simpelnya transaksi. Dari segi vendor atau rekanan pun juga sangat diuntungkan, yaitu menambah peluang pasar. Nah untuk itu kami himbau kepada satker-satker atau teman 154 untuk semangat mendaftarkan vendor-vendor rekanan kalian di DigiPay. Mungkin ya perlulah pengorbanan sedikit ribet-ribet di awal, tapi untuk kedepannya pasti lebih enak ya. Ya memang ribet di awal Mas Dim, tapi pada akhirnya nanti akan so easy belanja pemerintah itu. Baik, mungkin itu saja informasi yang bisa kita gali dari dua narasumber hebat kita. Kita ucapkan terima kasih kepada Bu Ida dan Mas Bayu telah menemani. Sama-sama. Sama-sama Mas Dimas. Siap. Untuk teman-teman 154, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel KPPN Amlapura untuk mendapatkan informasi terupdate tentang perbendaharaan di KPPN Amlapura. Sekian dari kami, sampai bertemu di podcast episode selanjutnya. Dadah.